Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Kanat Takia Suseno, NIM 005, dan Citra Wahyu Pertiwi, NIM 023. Nah, di sini kami akan membahas tentang distribusi gamma. Untuk pokok bahasannya yaitu yang pertama, pengertian distribusi gamma, yang kedua, penerapan distribusi gamma, yang ketiga, definisi fungsi gamma dan sifat-sifat fungsi gamma, yang keempat, PDF, CDF, MGF, min, dan varians. Yang kelima, contoh soal dan latihan soal. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian distribusi gamma. Nah, distribusi gamma adalah distribusi fungsi padat yang terkenal luas dalam bidang matematika. Distribusi gamma mampu memecahkan masalah teknik dan sains yang tidak mampu dipecahkan oleh distribusi normal. Distribusi gamma mencakup distribusi-distribusi khusus, yaitu distribusi eksponensial, distribusi Q kuadrat, dan distribusi beta. Penerapan distribusi gamma. Distribusi gamma diaplikasikan dalam lamanya waktu untuk menyelesaikan pekerjaan. Distribusi gamma sering diterapkan dalam teori antrian dan teori reliabilitas. Baik, yang pertama definisi fungsi gamma. Fungsi gamma dinotasikan dengan gamma K untuk semua K lebih besar dari 0 dan didefinisikan gamma K sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga T pangkat K-1 kali E pangkat min T dt. Kemudian, fungsi gamma ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama, gamma K sama dengan K-1 dikali gamma K-1 dengan K lebih besar dari 0. Gamma N sama dengan N-1 faktorial dengan N1, 2, dan seterusnya. Gamma 1 sama dengan 1. Gamma 1/2 sama dengan akar pi. Kemudian pembuktian dari sifat-sifat fungsi gamma. Yang pertama, gamma K sama dengan K-1 dikali gamma K-1. Bukti. Gamma K sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga T pangkat K-1 E pangkat min T dt. Nah, ini bentuk integral tak wajar, dapat diselesaikan dengan limit. Kemudian ini menggunakan integral parsial. Kita misalkan diketahui U sama dengan T pangkat K-1, sehingga DU sama dengan K-1 dikali T pangkat K-2 dt. dV sama dengan E pangkat min T dt, sehingga V sama dengan min E pangkat min T. Sehingga gamma K sama dengan limit dari Z mendekati tak hingga UV min integral dengan batas 0Z V du. Kita substitusikan ke persamaannya. Limit Z mendekati tak hingga T pangkat K-1 kali min E pangkat min T dari 0 sampai Z dikurangi integral dengan batas 0 sampai Z min E pangkat min T dikali K-1 T pangkat K-2 dt. Nah, kemudian ini nilai batas-batas Z dan 0 kita substitusikan ke persamaan yang pertama, ke persamaan yang ini ya. Jadi di sini Z-nya disubstitusikan ke T menjadi Z pangkat K-1. Z-nya kita substitusikan ke min pangkat min T, jadi min E pangkat min Z. Nah, K
karena bentuk ini kan sama dengan 1 per min 1 per E pangkat min Z. Jadi di sini dapat dituliskan menjadi min Z pangkat K min 1 per E pangkat Z. Kemudian 0-nya kita substitusikan sama min 0. Di sini kan kita substitusikan dengan Z, kemudian kita substitusikan dengan 0. Nah, selanjutnya bentuk yang ini karena K-1 merupakan suatu konstanta yang bernilai tetap, jadi kita dapat mengeluarkan. Kemudian ini negatif, dikali dengan negatif, hasilnya positif, di sini positif. Nah, bentuk ini yang tadi berarti kan integral dengan batas 0 sampai Z. T pangkat K-2 dikali E pangkat min T dt itu kan sama dengan fungsi gamma K-1. Fungsi gamma K-1 yang ini. Jadi yang ini sudah diketahui ya, kan sama dengan yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai yang ini. Di sini. Kalau kita substitusikan Z tak hingganya ke persamaan yang ini, nanti akan didapatkan bentuk suatu integral tak tentu, yaitu tak hingga per tak hingga. Nah, kan seperti yang telah kita pelajari dulu, bentuk integral tak tentu itu dapat diselesaikan menggunakan aturan L'Hopital. Aturannya seperti yang telah saya tulis di sini, seperti ini. Kemudian kita misalkan K sama dengan 4. Jadi persamaan yang atas tadi menjadi limit Z mendekati tak hingga min Z pangkat 3, K-nya kan 4 min 1, 3, di sini Z pangkat 3 per E pangkat Z. Sama dengan limit Z mendekati tak hingga, yang ini diturunkan jadi min 3 Z pangkat 2 per E pangkat Z. Kemudian diturunkan kembali menjadi limit Z mendekati tak hingga min 6 Z pangkat 1 E pangkat per E pangkat Z. Kemudian diturunkan kembali menjadi limit Z mendekati tak hingga dari min 6 1 per E pangkat Z. Nah, jika diturunkan kembali hasilnya sama dengan 0. Jadi hal ini juga berlaku untuk nilai K yang lainnya. Jadi dapat disimpulkan nilainya ini limit Z mendekati tak hingga dari min Z pangkat K min 1 per E pangkat Z hasilnya 0. Nah, dapat disimpulkan yang tadi gamma K sama dengan 0 min 0 ditambah K min 1 dikali gamma K min 1. Menjadi gamma K sama dengan K min 1 dikali gamma K min 1. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan. Tidak ada ceng. Bisa dilanjut dulu mungkin Jiwa. Baik. Kemudian sifat yang kedua. Kemudian sifat yang kedua yaitu gamma 1 sama dengan 1. Nah, di sini langsung disubstitusikan gamma 1 sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga T pangkat 0 dikali E pangkat min T dt. Nah, T pangkat 0 kan nilainya 1. Ini cara mengerjakannya sama seperti yang tadi. Sama dengan limit Z mendekati tak hingga dengan
integral dengan batas 0 sampai z e pangkat min t dt. Menjadi limit z mendekati tak hingga min e pangkat min t dengan batas z sampai 0, kita substitusikan nilainya menjadi, ini negatifnya dapat dikeluarkan, menjadi limit limit z mendekati tak hingga e pangkat min z dikurangi e pangkat 0. Kemudian jika limit z mendekati tak hingga z-nya disubstitusikan ke sini, maka nilainya 0, sehingga ini min 0 min 1 sama dengan 1. Jadi gamma 1 sama dengan 1 terbukti. Kemudian yang kedua, sifat yang ketiga, gamma n sama dengan n min 1 faktorial dengan n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Di sini kita menggunakan rumus rekursi. Kita kemarin kan sudah belajar rumus rekursi ya. Nah, menurut rumus rekursi dengan basisnya gamma k sama dengan k-1, gamma k-1. Ini merupakan sifat dari fungsi gamma yang pertama yang telah dibuktikan tadi. Misal kita punya gamma k sama dengan k-1 dikali gamma k-1. Nah, di sini ini kan muncul gamma k-1. Nah, gamma k-1 ini kita cari berdasarkan rumus yang awal tadi. Gamma k-1 ini sama dengan k-2 dikali gamma k-2. Nah, kan sudah mendapatkan nilai dari gamma k-1. Kita substitusikan kembali ke sini. Jadi, gamma k sama dengan k-1 dikali k-2 dikali gamma k-2. Nah, ini kan muncul gamma k-2. Kita cari nilainya gamma k-2. Gamma k-2 sama dengan k-3 dikali gamma k-3. Nih, kita substitusikan kembali ke gamma k-2 menjadi gamma k sama dengan k-1 dikali k-2 dikali k-3 dikali gamma k-3 dan seterusnya. Jika k sama dengan n bilangan bulat positif, maka gamma n sama dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai 1 dikali gamma 1, di mana nilai dari gamma 1 tadi kan 1. Gamma n sama dengan n-1 dikali n-2 dikali n-3 sampai 1 dikali gamma 1 sama dengan n-1 faktorial. Jadi, gamma n sama dengan n-1 faktorial terbukti. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan. Atau lanjut dulu ya? Lanjut, Jiwa. Kemudian, sifat yang keempat, yaitu gamma 1/2 sama dengan akar pi. Pembuktiannya, gamma n sama dengan integral dari 0 sampai tak hingga t pangkat n-1 dikali e pangkat min t dt. Nah, kita mencari gamma 1/2. Jadi 1/2-nya kita substitusikan ke persamaan menjadi gamma 1/2 sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga t pangkat 1/2 dikurangi 1 e pangkat min t dt. Nah, di sini menjadi gamma 1/2 sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga t pangkat min 1/2 e pangkat min t dt. Nah, kemudian dari persamaan yang ini kita misalkan t sama dengan x kuadrat, sehingga dt-nya sama dengan 2x dx. Menjadi persamaan yang ini. Gamma 1/2 sama dengan integral dengan batas 0 sampai tak hingga x kuadrat pangkat
min 1/2 pangkat min x kuadrat dikali 2x dx. Pangkat dipangkatkan itu kan sama dengan pangkatnya dikali. Jadi di sini integral dengan batas 0 sampai tak hingga x pangkat min 1 pangkat min x kuadrat 2x dx. Karena 2 ini nilainya tetap, jadi dapat dikeluarkan menjadi 2 dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga pangkat min x kuadrat dx. Kemudian kedua ruasnya kita kuadratkan menjadi pi gamma 1/2 kuadrat, mohon maaf salah, ini gamma 1/2 dikuadratkan sama dengan ini 2-nya juga dikuadratkan 2 dikali 2 dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga pangkat min x kuadrat dx dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga pangkat min y kuadrat dy. Nah, ini kan menjadi bentuk integral lipat 2. Gamma 1/2 dikuadratkan sama dengan 4 dikali integral lipat 2 dengan batas 0 sampai tak hingga pangkat min x kuadrat tambah y kuadrat dx dy. Bentuk integral lipat 2 ini bisa diselesaikan jika kita ubah ke koordinat polar. Di koordinat polar itu kan x sama dengan r cos theta, y sama dengan r sin theta, dengan rumus r kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi yang ini pangkatnya ini menjadi r kuadrat. Kemudian kita mengubah batas-batasnya ya. Ini 0 sampai 0 mendekati tak hingga dx dan 0 mendekati tak hingga dy. Itu kan sama-sama ada di kuadran 1 kan, tak hingga positif dx dan tak hingga positif dy ada di kuadran 1. Itu kuadran 1 itu kan 0 sampai 90 derajat. Jadi di sini pi/2. Nah, setelah itu kita operasikan integral yang ada di dalam terlebih dahulu. Di sini integral pangkat min r kuadrat r dr sama dengan integral, kita misalkan u sama dengan min r kuadrat sehingga du-nya sama dengan min 2r dr. Jadi tinggal disubstitusikan. Kemudian kita operasikan integralnya menjadi min 1/2 pangkat min r kuadrat plus c. Ini tadi kan pangkatnya min u, kita substitusikan di sini min r. Nah, kemudian kita cari dengan batasnya 0 sampai tak hingga, kita substitusikan tak hingga min 1/2 pangkat min tak hingga kuadrat hasilnya 0 plus c, dan 0-nya kita substitusikan min 1/2 pangkat min 0 kuadrat plus c. Ini kan nilainya 1. Min 1/2 kali 1 tetap min 1/2 min kali min plus. Jadi hasil dari integral dengan batas 0 sampai tak hingga pangkat min r kuadrat r dr itu sama dengan 1/2. Ini merupakan nilai dari integral yang dalam. Sekarang kita akan mencari nilainya untuk integral yang kedua. Di sini tadi kan nilainya setengah, jadi sekarang kita akan mencari nilai dari 4 dikali integral dengan batas 0 sampai pi/2 setengah d theta. Nah, kan theta 1/2 ini kan nilainya tetap ya, jadi dapat dikeluarkan di sini. 4 dikali 1/2 hasil integralnya theta plus c dengan batas 0 sampai pi/2. 4 dikali 1/2 hasilnya 2. Kemudian kita substitusikan batas-batasnya menjadi
Pi per 2 kita substitusikan ke theta menjadi Pi per 2, 0, tetap 0. Jadi 2 dikali Pi per 2 sama dengan Pi. Sehingga nilai gamma dari 1 per 2 tadi sama dengan akar dari Pi. Jadi sifat yang keempat terbukti. Dari sini apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut dulu ke fungsi densitas gamma atau PDF-nya. Fungsi densitas gamma atau PDF. Peubah acak X dikatakan berdistribusi gamma jika dan hanya jika fungsi densitasnya berbentuk fx sama dengan k dikali x pangkat alfa dikali e pangkat min x per beta dengan x lebih dari 0, alfa lebih dari 0, beta lebih dari 0, dan 0 untuk x lainnya. Fungsi PDF itu kan memiliki syarat, jadi sekarang kita akan membuktikan. Nah, tapi ini kan nilai k-nya belum diketahui. Nah, agar nilai k-nya ini diketahui, maka fungsi ini harus memenuhi syarat-syarat dari sebuah fungsi densitas. Nah, syarat dari PDF itu, yang pertama, fx harus lebih besar sama dengan 0 untuk semua x elemen R. Ini fungsinya tadi kan k dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta lebih besar sama dengan 0. Nah, karena x lebih besar dari 0, alfa lebih besar dari 0, dan beta lebih besar dari 0, maka k pasti lebih besar dari 0, sehingga syarat yang pertama terpenuhi. Nah, syarat yang kedua itu integral dengan batas min tak hingga sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Integral ini dapat dituliskan menjadi integral dengan batas min tak hingga sampai 0 fx dx ditambah integral dengan batas 0 sampai tak hingga fx dx sama dengan 1. Di sini integral dengan batas 0 dengan batas min tak hingga, batas bawah min tak hingga sampai 0 dx. Nah, ini kenapa kok 0? Karena syaratnya tadi kan fx harus lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini nilainya 0. Ditambah integral dengan batas 0 sampai tak hingga k dikali x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat x per beta dx sama dengan 1. Sehingga menjadi 0 ditambah k. K ini kan suatu konstanta, jadi nilainya tidak berubah, dapat dikeluarkan. K dikali integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga x pangkat alfa min 1 dikali e pangkat min x per beta dx sama dengan 1. Untuk menyelesaikan persamaan integral yang ini, maka dilakukan menggunakan bantuan fungsi gamma. Di sini kita punya gamma alfa sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai tak hingga y pangkat alfa min 1 e pangkat min y dy. Misal, x sama dengan beta y, maka dx sama dengan beta dy. Batas-batas untuk x sama dengan 0, y sama dengan 0, x sama dengan tak hingga, y sama dengan tak hingga. Nah, yang tadi tinggal kita substitusikan di sini dari persamaan yang terakhir. Persamaan yang terakhir tadi B-nya kan tadi K dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga. Kita substitusikan nilainya menjadi beta Y pangkat alfa min 1 e pangkat min Y dikali beta dy sama dengan 1. Nah, bentuk ini dapat ditulis menjadi K dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga B pangkat alfa Y pangkat alfa dikali beta pangkat min 1 dikali Y pangkat min 1 E pangkat min Y beta dikali dy sama dengan 1.
Beta pangkat min 1 ini dapat ditulis menjadi 1 per B. Yang nantinya 1 per B dikali dengan B. 1 per B dikali dengan beta, hasilnya kan beta per beta sama dengan 1. Jadi dapat disederhanakan menjadi K dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga beta pangkat alfa Y pangkat alfa dikali yang bawah ini K dikali integral dengan batas 0 sampai tak hingga dengan beta pangkat alfa dikali Y pangkat alfa Y pangkat min 1 E pangkat min 1 dy sama dengan 1. Kemudian B pangkat alfanya agar menjadi suatu nilai yang lebih sederhana, K dikali beta pangkat alfa dengan integral 0 sampai tak hingga dengan batas bawah 0 sampai tak hingga Y pangkat alfa min 1 E pangkat min Y dy sama dengan 1. Ini tadi merupakan definisi dari suatu fungsi gamma, sehingga dapat ditulis menjadi K dikalikan beta pangkat alfa dikali gamma alfa sama dengan 1, sehingga K sama dengan 1 per beta pangkat alfa gamma pangkat alfa. Nah, jadi bentuk PDF-nya kita substitusikan K ke persamaan yang awal, fungsi PDF yang awal, menjadi fx sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali x pangkat alfa min 1 dikali E pangkat min x per beta dengan x lebih dari 0 dan 0 untuk nilai x yang lainnya. Di sini dengan parameter alfa lebih dari 0 dan beta lebih dari 0. Mungkin dari sini terlebih dahulu teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Baik, selain bentuk yang ini ya, kita itu sebuah distribusi gamma terdapat fungsi distribusi gamma khusus yang bernama distribusi gamma standar, di mana pada distribusi gamma ini nilai dari beta sama dengan 1. Distribusi gamma ini memiliki sebuah fungsi yang dapat menentukan nilai distribusi probabilitas tergantung dari nilai alfa dan x-nya. Nah, berikut ini merupakan fungsi dari distribusi probabilitas standar. Fungsi gamma sama dengan x alfa sama dengan p, x kurang dari sama dengan x berubah acak sama dengan integral dengan batas bawah 0 sampai x, t pangkat alfa min 1, e pangkat min t per gamma alfa dt. Nah, di sini yang ini juga dapat dituliskan menjadi fungsi gamma dengan x, alfa, dan beta sama dengan fungsi gamma x per beta alfa jika diketahui alfa dan betanya. Nah, jika kita menggunakan fungsi distribusi probabilitas gamma yang tadi itu, bisa jadi kita menggunakan tabel fungsi gamma atau disebut tabel gamma untuk mencari nilai probabilitasnya. Namun perlu diingat tidak semuanya itu dapat dicari menggunakan tabel ini. Terkadang kita membutuhkan perhitungan manual selain menggunakan tabel. Nah, selanjutnya itu ada CDF. Fx alfa beta sama dengan 0 untuk x kurang dari 0 dan integral 0 dengan batas bawah 0 sampai x
1 per beta alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per beta dx dengan X lebih besar sama dengan 0. Keterangannya, beta merupakan waktu rata-rata kejadian, alfa sama dengan jumlah kejadian yang terjadi berurutan pada waktu atau ruang tertentu. X adalah nilai random variabel atau lama waktu atau luasan area hingga kejadian berikutnya. Di sini terdapat contoh soal. Misalkan, variabel acak kontinu X yang menyatakan ketahanan suatu bantalan peluru dalam ribuan jam yang diberi pembebanan dinamik pada suatu putaran kerja tertentu mengikuti suatu distribusi gamma dengan alfa sama dengan 8 dan beta sama dengan 15. Maka probabilitas sebuah bantalan peluru dapat digunakan selama 60.000 sampai 120.000 jam dengan pembebanan dinamik pada putaran kerja tersebut adalah, nah karena di sini kan di soal diketahui alfa dan betanya yaitu 8 dan 15, maka kita dapat menyelesaikan soal ini menggunakan definisi yang terakhir tadi. Kita akan mencari peluang ketahanan pembebanan antara 60.000 sampai 120.000 jam. Dan perhitungannya sesuai dengan definisi yang terakhir tadi. Di sini diketahui P dengan X kurang dari sama dengan 120, X lebih besar sama dengan 60. Maka P dengan X kurang dari sama dengan 120 dikurangi P X kurang dari sama dengan 60. Sesuai dengan pengertian atau definisi rumus fungsi gamma yang terakhir tadi ya, Fg sama dengan 120 dengan alfa 8 dan beta 15 dikurangi Fg dengan X 60, alfa 8 dan alfa 15. Tadi kan rumusnya Fg sama dengan X per beta, alfa. Jadi di sini 120 dibagi 15,8 dan 60 dibagi 15,8, maka menjadi Fg 88 dikurangi Fg 48 dengan parameternya ini. Nah, hasilnya ini karena terdapat di tabel yang tadi, tabel gamma, jadi diketahui nilainya 0,5470 dikurangi 0,0511 sama dengan 0,4959. Dari sini, teman-teman mungkin ada yang ditanyakan. Baik, kalau bisa dilanjut mungkin, Cip. Kita lanjut dulu. Selanjutnya yaitu MGF atau Moment Generating Function. MGF dari distribusi gamma adalah MXT sama dengan 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa. Pembuktiannya yaitu MXT sama dengan ekspektasi E pangkat TX. Kemudian MXT sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat TX Fx dx. MXT sama dengan integral 0 sampai tak hingga E pangkat TX. Nah, Fx-nya ini merupakan PDF yang sudah diketahui yaitu 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali X pangkat alfa min 1 E pangkat min X per beta dx. MXT sama dengan, nah 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa ini merupakan konstanta. Jadi bisa dikeluarkan dari integralnya. Menjadi 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa dikurangi 1 E pangkat TX dikali E pangkat negatif X per beta dx. MXT sama dengan
1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa integral 0 sampai tak hingga X pangkat alfa dikurangi 1. Nah, ini pangkatnya eksponen bisa dijumlahkan menjadi E pangkat negatif X dikali 1 per beta dikurangi T dx. Kemudian, ini kita integralkan menjadi mxt sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa dikali gamma alfa per 1 per beta dikurangi T dipangkatkan alfa. Kemudian mxt sama dengan 1 per beta pangkat alfa dikali gamma alfa. Nah, ini kita samakan penyebutnya menjadi 1 dikurangi beta T per beta. Nah, betanya ini nanti naik ke atas menjadi beta alfa dikali gamma alfa per 1 dikurangi beta T dipangkatkan alfa. mxt sama dengan 1 per 1 dikurangi beta T dipangkatkan alfa. mxt sama dengan 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa. Jadi, terbukti. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, bisa dilanjutkan. Selanjutnya yaitu min atau nilai harapan X. Min dari distribusi gamma adalah mu sama dengan alfa dikali beta. Pembuktiannya mu sama dengan ekspektasi X. Mu sama dengan M aksen X dengan T sama dengan 0. Nah, nanti kita akan mencari turunan dari MGF-nya, turunan pertama dari MGF-nya. Kemudian mu sama dengan D per DT 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa dengan T sama dengan 0. Mu sama dengan negatif alfa dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 dikali negatif beta dengan T sama dengan 0. Mu sama dengan alfa dikali beta. Nah, ini kan negatif alfa dikali negatif beta menjadi alfa beta. Dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 dengan T sama dengan 0. Kemudian T sama dengan 0-nya ini kita substitusikan menjadi alfa beta dikali 1 dikurangi beta kali 0 dipangkatkan negatif alfa dikurangi 1. Mu sama dengan alfa beta dikali 1 dipangkatkan negatif alfa dikurangi 1. Mu sama dengan alfa beta. Jadi terbukti jika min distribusi gamma adalah alfa beta. Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mungkin bisa dilanjutkan. Ya, bisa. Nah, untuk mencari varians, kita itu harus mencari nilai harapan X kuadratnya terlebih dahulu. Nah, nilai harapan X kuadrat dari distribusi gamma adalah ekspektasi X kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1. Nah, pembuktiannya yaitu ekspektasi X kuadrat sama dengan M double aksen X T sama dengan 0. Nah, kita akan mencari turunan kedua dari MGF yang sudah kita ketahui. Ekspektasi X kuadrat sama dengan D kuadrat per DT kuadrat dikali 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa dengan T sama dengan 0. Ekspektasi X kuadrat sama dengan 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa ini, turunan pertamanya adalah negatif alfa
dikali 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa dikurangi 1 dikali negatif beta dengan T sama dengan 0. Kemudian negatif alfanya ini dikalikan dengan negatif beta menjadi D per dt dikali alfa beta dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 1 dengan T sama dengan 0. Nah, turunan keduanya yaitu alfa beta dikali negatif alfa dikurangi 1 dikali 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa dikurangi 1 dikurangi 1 dikali negatif beta dengan T sama dengan 0. Kemudian kita operasikan menjadi negatif alfa kuadrat beta dikurangi alfa beta dikali negatif beta dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 dengan T sama dengan 0. Ekspektasi E kuadrat sama dengan, ini juga dioperasikan seperti ini, menjadi alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikali 1 dikurangi beta T pangkat negatif alfa dikurangi 2 dengan T sama dengan 0. Ekspektasi E kuadrat sama dengan, kita keluarkan alfa beta kuadratnya. Menjadi alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 dikurangi beta T dipangkatkan negatif alfa dikurangi 2 dengan T sama dengan 0. Nah, T sama dengan 0-nya ini kita substitusikan menjadi alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 dikurangi beta dikali 0 dipangkatkan negatif alfa dikurangi 2. Sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikali 1 pangkat negatif alfa dikurangi 2. Sehingga hasilnya ekspektasi E kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1. Jadi terbukti. Apa ada yang ditanyakan? Tidak, karena Tidak ada. Bisa dilanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu varians atau nilai harapan X dikurangi E ekspektasi X dikuadratkan. Nah, varian dari distribusi gamma adalah sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Pembuktiannya yaitu sigma kuadrat sama dengan ekspektasi X dikurangi ekspektasi X dikuadratkan. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2X ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 ekspektasi X dikali ekspektasi X ditambah ekspektasi X dikuadratkan. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi 2 ekspektasi X kuadrat ditambah ekspektasi X kuadrat. Sama dengan ekspektasi X kuadrat dikurangi, ini kan 1 dikurangi 2 ini sama dengan min ekspektasi X dikuadratkan. Sama dengan ekspektasi X kuadratnya ini kan tadi sudah diketahui, yaitu alfa beta kuadrat dikali alfa ditambah 1 dikurangi ekspektasi X-nya ini juga sudah diketahui, yaitu alfa beta kemudian kita kuadratkan. Sama dengan alfa ini dikali gini, alfa kuadrat beta kuadrat ditambah alfa beta kuadrat dikurangi alfa kuadrat beta kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Jadi terbukti. Apakah ada yang ditanyakan? tidak, karena Tidak ada. Bisa dilanjutkan ke contoh soal.
Di dalam kajian biomedis dengan tikus, suatu penelitian dosis tanggapan yang digunakan untuk bertahan menentukan pengaruh dosis bahan racun pada waktu hidup mereka. Bahan racun tersebut adalah zat yang secara teratur dibuang ke atmosfer dari bahan bakar jet. Untuk suatu dosis bahan racun tertentu, kajian tersebut menentukan bahwa waktu bertahannya dalam 1 minggu mengikuti sebaran gamma dengan alfa sama dengan 5 dan beta sama dengan 10. Hitung min dan variansnya. Penyelesaiannya yaitu diketahui alfanya sama dengan 5, betanya sama dengan 10. Yang ditanya, hitung min dan variansnya. Nah, caranya yaitu rumus min itu kan mu sama dengan alfa dikali beta. Jadi tinggal kita substitusikan alfanya 5, betanya 10. Jadi 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian yang varians yaitu sigma kuadrat sama dengan alfa beta kuadrat. Alfanya 5, betanya 10 dikuadratkan menjadi 5 dikali 100 sama dengan 500. Apakah ada yang ditanyakan? Kanat. Tidak ada kanat. Bisa dilanjutkan ke latihan soal. Gila. Bagaimana Bu Susi? Waktunya nggak cukup ya untuk diskusi. Iya Bu. Dijadikan tugas saja ya. Iya Bu. Untuk batas pengumpulannya, insya Allah itu hari Rabu jam 5 sore. Terus untuk format filenya gimana dan dikirim melalui apa, nanti dikirim melalui grup chat kelas. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok penyaji. Telah tampil dengan baik ya. Saya kasih applause dulu untuk mereka. Mas saya kok udah nggak ada tanda applause. Oke. Jadi 3 kelompok hari ini luar biasa semuanya. Untuk tugas tambahan dari saya, sudah saya letakkan di MMP. Tugasnya adalah berupa rangkuman distribusi yang tipe diskrit. Berarti yang sampai distribusi binomial negatif atau Pascal yang tadi ya. Yang gamma nggak masuk. Yang dibuat adalah dalam bentuk kolom ya. Kolom pertama nomor, kemudian yang kedua nama distribusinya apa, terus notasinya. Jadi misalkan seperti binomial. Binomial itu notasinya B dalam kurung N, P. Misalnya seperti itu. Jadi kita tuliskan, jadi kalau misalnya nanti ada soal, ini distribusi apa ya, kita nggak perlu menuliskan distribusi binomial ini, enggak. Jadi cukup X berdistribusi binomial B dalam kurung N, P. Seperti itu. Kemudian ada PMF-nya, ada CMF, terus buat gambar. Gambarnya bisa menggunakan GeoGebra atau yang lainnya, terserah. Untuk gambar tentunya ada keterbatasan, jadi kamu buat aja bilangan tertentu, misalnya peluangnya sama dengan setengah, atau peluangnya sama dengan 2/3, terserah ya. Terus ada lagi varian, rata-rata varians dan MGF. Itu semacam rangkuman saja, jadi kamu ketik dalam bentuk Microsoft Word, ya, dikumpulkan. Nah, dengan mengetik, kamu mengingat kembali isinya apa. Oke, terima kasih atas perhatian Anda untuk hari ini. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan oleh teman-temannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.